Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Abdi Hanif Zanumida selaku pengasuh pesantren Al-Quran Al-Riba Al-Fida, dan yang saya hormati juga dewan guru MTSM Al-Quran Al-Riba Al-Fida, dan yang saya cintai keluarga saya dan saudara-saudara saya semua selalu, amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel, saya kelas 8 MTS Al-Quran Al-Riba Al-Fida. Pada siang hari ini pagi hari ini saya akan mempresentasikan bersama jenis saya pelajaran IPA tentang sistem ekskresi manusia. Nah, sistem ekskresi manusia ada 4. Nah, ini ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kita membahaskan ginjal dulu. Nah, ginjal itu adalah untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh kita. Nah, nefron satuan struktur fungsional ginjal, dan medullarisalis bagian tengah ginjal. Nah, Henle yaitu saluran ginjal yang melengkung. Dan ada tahap-tahapnya, ada tahap filtrasi, ada tahap reabsorpsi, dan ada tahap augmentasi. Nah, tahap filtrasi yaitu pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler darah. Ketika darah masuk glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki cairan hasil penyaringan tersebut. Dan yang kedua, ada tahap reabsorpsi, yaitu urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, yang terakhir ada juga tahap augmentasi, yaitu setelah melalui lengkung Henle, urina sekunder sampai pada tumbulus distal setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tumbulus distal itu. Bagian tumbulus distal masih ada proses penyerapan juga air, nitrom, klor, dan urina dan lain-lain. Dan ada juga kandung yang proses pengeluaran urin di dalam kandung kemih disebabkan adanya tekanan di dalam kandung kemih itu. Dan yang kedua yaitu kulit. Nah, kulit itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat, berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, dari kerusakan kulit yaitu berguna juga dari kerusakan kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Nah, ada lapisan epidermis yaitu kulit ari. Itu lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami kerutinisasi. Nah, yang kedua adalah lapisan dermis yaitu kulit jangat, yaitu di bawah epidermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, dan pembuluh limfa, dan saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan lain-lain. Dan yang paling bawah sendiri yaitu ada hipodermis, yaitu lapisan yang bersekutan, yang bukan kulit, dan ada jaring-jaringan untuk menyatukan kulit tadi itu. Dan yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru ini yaitu berfungsi sebagai alat pernafasan, ada juga buat sebagai alat ekskresi, yaitu memasuki oksigen yang memasuki
alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, dan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah sebaliknya gitu. Dan yang terakhir ada hati. Hati yaitu juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengereksikan zat karena MP2 yang disebut bilirubin. Bilirubin gitu. Dan yaitu bilirubin, masih ingatkah? Dan bilirubin itu dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Itu sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari gitu. Dan karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran, selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapitel darah. Oke, jadi cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.